Biper, selamat datang di Biper Pusat Channel. Ketemu lagi dengan saya Kak Ai. Kali ini kita akan membahas materi ekonomi kelas 10 yaitu tentang koperasi. Simak terus ya. Oke, sebelumnya kita harus tahu dulu nih apa itu koperasi. Nah, pengertian koperasi dijelaskan dalam Undang-Undang Koperasi Nomor 17 Tahun 2012. Yaitu badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi dengan pemisahan kekayaan anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, budaya, sesuai dengan nilai-nilai dan prinsip koperasi. Nah, itu menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012. Di mana yang namanya nilai-nilai koperasi itu ada nilai-nilai kekeluargaan, bertanggung jawab, berkeadilan, kemandirian, demokrasi, dan persamaan. Nah, untuk prinsip-prinsip koperasi sendiri diantaranya keanggotaannya itu bersifat terbuka dan sukarela, jadi tidak ada paksaan. Nah, yang kedua, pengelolaannya itu dilaksanakan secara demokratis, jadi memegang nilai-nilai demokratis. Yang ketiga, adanya pembagian SHU atau sisa hasil usaha secara adil. Nah, nanti kita akan bahas nih yang namanya sisa hasil usaha. Yang keempat yaitu menyelenggarakan adanya pendidikan dan pelatihan koperasi. Jadi nanti koperasi juga menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan terkait dengan perkoperasian seperti itu. Kemudian selanjutnya melayani anggotanya dan memperkuat kerjasama antar koperasi. Jadi tidak hanya ada kerjasama di dalam anggota koperasi, tapi juga antar koperasi yang lainnya. Dan yang terakhir, koperasi itu sendiri bersifat independen atau bebas dan berdiri sendiri. Nah, apa sih sebenarnya tujuan dari koperasi itu? Koperasi pada umumnya tujuannya adalah untuk menyejahterakan masyarakat dan khususnya adalah anggotanya itu sendiri. Sehingga koperasi itu memiliki asas koperasi yaitu asas kekeluargaan. Nah, selanjutnya kita akan belajar apa saja bentuk dan jenis-jenis koperasi. Yang pertama yaitu bentuk koperasi. Bentuk koperasi itu dibagi menjadi dua, yaitu koperasi primer dan koperasi sekunder. Nah, yang pertama dulu yaitu koperasi primer atau koperasi yang didirikan sekaligus beranggotakan orang perseorangan. Nah, itu minimal terdiri dari 20 orang anggota. Nah, kedudukannya itu biasanya berada di tingkat kecamatan, kemudian di tingkat desa atau lembaga pemerintahan, ataupun di sekolah-sekolah seperti di sekolah kalian. Contohnya kalau di desa itu ada koperasi unit desa atau KUD, kemudian di tingkat sekolah ya berarti ada koperasi siswa. Di perguruan tinggi misalnya juga ada yang namanya koperasi mahasiswa. Nah, itu termasuk dari koperasi primer. Kemudian yang kedua adalah koperasi sekunder, yaitu didirikan atau beranggotakan koperasi-koperasi seperti itu. Yang pertama ada koperasi pusat. Nah, koperasi pusat biasanya itu berkedudukan di ibu kota kabupaten atau kota. Nah, koperasi pusat ini merupakan gabungan dari 5 koperasi primer ya, minimal itu 5 koperasi primer. Contohnya ada Pusat Koperasi Pegawai Republik Indonesia di DKI Jakarta. Kemudian yang kedua adanya koperasi gabungan. Nah, koperasi gabungan ini biasanya kedudukannya di tingkat provinsi. Koperasi gabungan itu berarti gabungan dari minimal 3 koperasi pusat. Nah, jadi ada 3 koperasi pusat yang bergabung. Contohnya adalah gabungan Koperasi Batik Indonesia. Kemudian yang terakhir ada koperasi induk atau biasa disebut juga induk koperasi yang biasanya berkedudukan di ibu kota negara. Nah, ini berarti gabungan minimal 3 koperasi gabungan. Jadi koperasi gabungan itu bergabung menjadi koperasi induk. Contohnya ada Pusat KUD atau Koperasi Unit Desa dan Induk Koperasi TNI. Nah, jadi kalau digambarkan dalam bagan kurang lebih seperti ini. Nah, ada koperasi primer, kemudian bergabung menjadi koperasi pusat, kemudian antar koperasi pusat juga bergabung menjadi koperasi gabungan. Nah, kemudian koperasi-koperasi gabungan bergabung lagi menjadi yang namanya induk koperasi. Nah, untuk yang selanjutnya kita akan belajar mengenai jenis-jenis koperasi. Nah, di sini ada 5 jenis koperasi. Yang pertama yaitu koperasi simpan pinjam atau KSP biasanya disingkat. Nah, kegiatannya yaitu menghimpun dana dan juga menyediakan pinjaman atau modal bagi masyarakat maupun anggotanya. Contohnya adalah koperasi unit desa atau KUD, kemudian ada koperasi pasar, itu contoh dari koperasi simpan pinjam. Yang kedua, yaitu koperasi konsumen. Nah, koperasi konsumen ini berarti kegiatannya adalah
menyediakan kebutuhan sehari-hari bagi para anggotanya atau bagi masyarakat. Contohnya kalau seperti kalian di sekolah, itu kan kalian sebagai konsumen ya di sekolah, ada koperasi siswa. Nah, kalian kan biasanya melakukan belanja entah itu makanan, entah itu alat tulis di koperasi siswa. Ada juga koperasi mahasiswa, kemudian koperasi pegawai. Nah, itu termasuk dari koperasi konsumen. Yang ketiga yaitu koperasi produsen. Nah, koperasi produsen ini berarti menyediakan bahan baku atau bahan produksi, kemudian melakukan produksi sampai dengan memasarkan hasil produksi. Nah, berarti di tingkat produsen ya. Contohnya ada koperasi petani untuk menyediakan bahan-bahan produksi atau bahan baku bagi petani. Kemudian ada koperasi pengrajin dan ada koperasi peternak. Itu termasuk dalam koperasi produsen. Yang keempat, ada koperasi jasa. Nah, namanya sendiri koperasi jasa, berarti nanti bergerak di bidang pelayanan. Kegiatannya yaitu menyelenggarakan fungsi pelayanan untuk kepentingan masyarakat atau anggotanya. Contohnya biasanya kalian ada lihat Kospin Jasa, kemudian ada KSP Anugrah. Nah, itu termasuk dalam koperasi jasa. Yang terakhir ada koperasi serba usaha. Nah, kalau koperasi serba usaha berarti kegiatannya adalah lebih dari satu usaha atau kegiatan ekonomi. Bisa simpan pinjam dan konsumen, atau simpan pinjam dengan jasa, atau gabungan kegiatan-kegiatan yang lainnya. Oke adik-adik, selanjutnya kita akan belajar mengenai struktur internal dari koperasi, atau istilahnya adalah pengelolaan organisasi dari koperasi. Nah, yang pertama ada yang namanya rapat anggota. Rapat anggota itu merupakan pemegang kekuasaan tertinggi di koperasi. Nah, rapat anggota ini juga berhak untuk mengangkat dan memberhentikan siapa saja pengurus-pengurus dari koperasi tersebut. Nah, makanya disebut pemegang kekuasaan tertinggi. Di situ ada rapat dari anggota-anggota koperasi, salah satunya nanti untuk mengangkat dan memberhentikan pengurus koperasi. Yang kedua, ada pengurus koperasi. Nah, pengurus koperasi itu berarti nanti akan melaksanakan keputusan-keputusan dari hasil yang sudah disepakati dalam rapat anggota. Nah, selain itu juga pengurus ini yang nantinya akan menggerakkan roda koperasi. Untuk apa? Untuk mencapai tujuan bersama yang telah disepakati. Nah, yang terakhir ada pengelola koperasi. Nah, biasanya kalau kalian lihat di koperasi sekolah itu ada seseorang yang stay di situ. Itu merupakan pengelola koperasi, di mana dia ditugaskan sebagai petugas atau pelaksana harian di koperasi tersebut. Nah, pengelola koperasi ini juga diangkat oleh pengurus koperasi dengan persetujuan dari rapat anggota koperasi. Oke adik-adik, untuk selanjutnya kita akan membahas mengenai sisa hasil usaha atau SHU koperasi. Nah, SHU sendiri yaitu pendapatan koperasi yang diperoleh dalam 1 tahun berjalan yang sudah dikurangi dengan biaya-biaya atau beban-beban, kemudian penyusutan, dan kewajiban-kewajiban lain termasuk pajak. Jadi sudah bersih ya istilahnya. Disebut juga keuntungan bersih dari koperasi. Nah, jadi SHU itu sama dengan keuntungan bersih dari koperasi ya. Untuk menghitung SHU itu ada beberapa komponen. Yang pertama yaitu jasa modal. Nah, SHU jasa modal ini adalah SHU atau sisa hasil usaha yang diterima oleh anggota koperasi karena menyimpan uang di koperasi atau memberikan modal pada koperasi. Itu namanya jasa modal. Nah, untuk penghitungan SHU jasa modal ini adalah simpanan anggota koperasi dibagi dengan total simpanan dalam koperasi dikali SHU jasa modal. Nah, itu nanti akan ketemu SHU dari jasa modal ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua ada jasa usaha. Nah, jasa usaha ini nanti dibagi dua. Ada SHU jasa penjualan atau pembelian dan SHU jasa pinjaman. Yang pertama, SHU jasa penjualan atau pembelian itu adalah SHU yang diperoleh oleh anggota karena melakukan penjualan ataupun pembelian di koperasi. Nah, SHU jasa penjualan atau pembelian ini dicari dengan cara penjualan atau pembelian anggota koperasi dibagi dengan total penjualan atau pembelian di koperasi tersebut dikalikan SHU jasa penjualan atau pembelian. Nanti akan ketemu SHU jasa usaha yang pertama, yaitu jasa penjualan atau pembelian. Nah, yang kedua ada SHU jasa pinjaman. SHU jasa pinjaman ini berarti SHU yang diperoleh oleh anggota koperasi karena anggota tersebut melakukan pinjaman di koperasi tersebut. Nah, SHU jasa pinjaman dicari dengan cara pinjaman anggota dibagi total pinjaman dikalikan dengan SHU jasa pinjaman. Nanti akan ketemu SHU jasa usaha yang kedua, yaitu jasa pinjaman.
Nah, itu komponen-komponennya. Kemudian, untuk mencari SHU total, itu bisa dicari dengan menjumlahkan komponen-komponen yang sudah dihitung, yaitu SHU jasa modal, ditambah dengan SHU jasa penjualan atau jasa pembelian, ditambah dengan SHU jasa pinjaman. Itu nanti akan ketemu total SHU yang akan diperoleh oleh anggota koperasi. Oke, untuk selanjutnya mari kita coba untuk menghitung sisa hasil usaha atau SHU. Nah, di sini udah ada contoh soalnya yang sering keluar ya. Contohnya ada salah satu soal yaitu Koperasi SMA Negeri 8 Depok pada akhir tahun 2019 memperoleh SHU atas jasa modal sebesar 1.200.000. Kemudian jasa penjualan sebesar 600.000 dan jasa pembeliannya juga 600.000. Selama tahun 2018, total simpanan anggota adalah sebesar 20 juta. Kemudian total penjualannya juga 20 juta dan total pembeliannya 30 juta. Ani sebagai salah seorang anggota koperasi tersebut mempunyai simpanan sebesar 250.000. Kemudian ia juga melakukan penjualan sebesar 500.000 dan pembelian sebesar 200.000. Kemudian yang diminta adalah hitung bagian SHU yang nantinya akan diperoleh oleh Ani sebagai anggota koperasi tersebut. Oke, tadi rumusnya udah kakak jelasin ya. Jadi tinggal kita klasifikasikan dulu mana yang termasuk jasa modal, mana yang termasuk jasa pinjaman, jasa penjualan, ataupun jasa pembelian. Yuk kita kerjakan dulu ya. Yang pertama kita cari dulu SHU untuk jasa modalnya. Nah, tadi rumusnya adalah simpanan anggota. Nah, di sini anggotanya kan berarti Ani ya, simpanan Ani dibagi total simpanan dalam koperasi dikali SHU jasa modal. Oke. Simpanan Ani berarti ini ya sebesar 250.000. Dibagi total simpanan yang ada dalam koperasi yaitu SHU atas jasa modalnya ya 1.200.000 dan 20 juta. Berarti 20 juta kemudian nih ya 20 juta dikalikan SHU jasa modal. SHU jasa modalnya adalah 1.200.000. Nah, kita bisa coret. Kemudian ini. Nah, bisa kita sederhanakan ya. 1 ini 6. Nah, ketemu SHU jasa modalnya adalah sebesar 15.000. Itu komponen yang pertama. Kemudian kita cari yang kedua yaitu SHU dari penjualan. Nah, SHU penjualan tadi rumusnya adalah total penjualan Ani atau penjualan anggota dibagi dengan total penjualan yang ada dalam koperasi dikalikan dengan SHU jasa penjualan. Oke, kita masukkan total penjualan Ani berarti sebesar ya 500.000 dibagi total penjualan yang ada di koperasi yaitu sebesar 20 juta dikalikan SHU jasa penjualan. SHU jasa penjualan yaitu 600.000. Nah, kita sederhanakan. 1 ini 30 ketemu 15.000. Oke, yang kedua sama ya totalnya untuk SHU penjualannya sebesar Rp15.000. Nah, kemudian untuk yang komponen yang ketiga kita cari SHU dari pembelian. Rumusnya adalah pembelian anggota atau pembelian Ani dibagi dengan total pembelian yang ada di koperasi dikali SHU jasa pembelian. Nah, kita masukkan pembelian Ani berarti sebesar berapa ini? 200.000 dibagi total pembelian yang ada di koperasi
sebesar 30 juta dikali dengan SHU dari jasa pembelian yang ada di koperasi sebesar 600.000. Nah, ini kita coret-coret lagi. 1 200 dikali 20 ketemu berapa? 4.000 ya. Oke, dari jasa pembelian ketemu SHU-nya sebesar 4.000. Nah, kemudian setelah itu kita jumlahkan ketiga komponen tersebut. Nah, di sini ya. Berupa total SHU yaitu SHU modal ditambah SHU penjualan ditambah dengan SHU pembelian. Oke, hasilnya kita masukkan. SHU modal 15.000 ditambah SHU penjualannya 15.000 ditambah dengan SHU pembeliannya sebesar 4.000. Ketemu SHU totalnya sebesar Rp34.000. Nah, ini adalah total SHU yang nantinya akan diterima oleh Ani sebagai anggota dari koperasi tersebut. Oke Sobat Piper, cukup sekian pembelajaran yang bisa kakak sampaikan. Semoga dapat bermanfaat untuk kalian. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel Piper Pusat. Dan aktifkan tombol loncengnya untuk mengupdate video-video terbaru dari Piper Pusat Channel. Oke, sekian dari kakak. See you!